Penaklukan Persia, Pertempuran Isfahan. Musim dingin awal tahun 642 Masehi, Angkatan Perang Persia telah dilumpuhkan pada pertempuran di Nahawan. Potensi militer terakhir yang dimiliki Persia kini telah jatuh ke tangan pasukan Muslim. Pasca pertempuran, pasukan Muslim yang dipimpin Al-Qaqa bin Amr sempat melakukan pengejaran ke Hamazan. Pengejaran itu berlanjut dengan pengepungan. Hamazan kemudian menyerah dengan adanya perjanjian damai. Jatuhnya Nahawan dan Hamazan berlanjut dengan perintah dari Madinah untuk menghentikan kampanye militer di Persia. Namun, Amirul Mukminin Umar bin Khattab belajar dari kemampuan konsentrasi Persia di Nahawan. Bagaimanapun juga, Yazdegerd akan terus melakukan mobilisasi pasukan untuk mengembalikan nama besarnya. Begitu pula dengan para bangsawan Persia yang kehilangan kedudukannya. Mereka akan terus berada di belakang Yazdegerd merebut kembali sisi barat Persia. Menyadari situasi tersebut, Amirul Mukminin mengadakan pertemuan dengan para sahabat di Madinah. Konfrontasi di masa depan akan terus berlanjut jika sisa kekuatan Persia tidak segera dihabisi. Selain itu, sisi barat Persia yang mulai stabil dalam penguasaan pasukan Muslim akan terus berada dalam ancaman selama sisi timur masih dikuasai Persia. Karena pertimbangan itulah, Amirul Mukminin mengubah kebijakannya atas Persia. Jeda kampanye militer dibatalkan dan memulai serangkaian serangan baru dengan target pasifikasi seluruh Persia. Amirul Mukminin dihadapkan pada 3 target serangan, yaitu Fars di selatan, Isfahan di tengah, dan Azerbaijan di utara. Hormuzan, bekas jenderal Persia yang ditangkap pada perang Tustar, dipanggil Amirul Mukminin untuk dimintai nasihat perihal target serangan. Hormuzan menyampaikan bahwa Isfahan ibarat kepala, sedangkan Fars dan Azerbaijan adalah lengan. Jika kepala dijatuhkan, maka kedua lengan akan jatuh dengan sendirinya. Amirul Mukminin menyetujui nasihat Hormuzan. Kufah segera menerima perintah dari Madinah untuk melanjutkan kampanye militer. Isfahan, sebuah kota yang sekarang masuk ke dalam wilayah Iran. Kota ini juga menjadi kampung halaman salah satu sahabat Nabi Muhammad, yaitu Salman Al-Farisi. Kota di tengah Iran itu merupakan pusat militer dan memiliki benteng pertahanan yang sangat tangguh. Parade pasukan Muslim segera bergerak menuju Isfahan. Abdullah bin Abdullah mendapatkan tugas sebagai panglima tertinggi. Abdullah bin Warqah ditunjuk sebagai panglima di sayap kanan. Pada sayap kiri, puncak kepemimpinan berada pada Asmata bin Abdullah. Pasukan bergerak melintasi Nahawan dan langsung menuju Isfahan. Di sebuah distrik yang masih jauh dari Isfahan, pergerakan pasukan Muslim dihadang oleh satu kontingen Persia. Sarbaraz Jazviyah, perwira senior yang sudah berusia cukup lanjut, memimpin kontingen penghadangan tersebut. Alih-alih terjadi pertempuran terbuka, Panglima Persia itu menantang duel yang disetujui oleh Abdullah bin Abdullah. Panglima sayap kanan, Abdullah bin Warqah, maju ke medan pertempuran dan terlibat duel melawan Sarbaraz. Meskipun sangat berpengalaman, namun Sarbaraz akhirnya tewas setelah berduel melawan prajurit yang usianya jauh lebih muda. Tewasnya Panglima Persia dalam duel membuat distrik tersebut menyerah dan bersedia membayar jizyah. Di sebuah distrik bernama Ar-Roi, pinggiran Isfahan, pasukan Muslim kembali dihadang oleh unit-unit Persia. Setelah sempat terjadi pertempuran terbuka, unit-unit Persia terdesak dan mundur ke Isfahan. Pasukan Muslim segera melakukan blokade terhadap Isfahan. Semua akses keluar masuk Isfahan tertutup rapat. Blokade semakin ketat seiring kedatangan pasukan tambahan yang dipimpin Abu Musa dan Ahnaf bin Qais. Tertutupnya semua akses Isfahan membuat situasi kota menjadi genting. Panglima tertinggi Persia di Isfahan, Fazuzfan, mengusulkan kepada Abdullah bin Abdullah untuk mengakhiri konflik dengan duel 2 panglima. Pemenang akan mengambil semuanya. Usulan tersebut disetujui oleh Abdullah bin Abdullah. Daripada mengorbankan ribuan prajurit, akan lebih baik jika langsung mengadu panglima. 2 pasukan kini disuguhi duel 2 panglima yang akan menentukan nasib Isfahan. Dalam duel tersebut, Fazuzfan sempat memukul pelana kuda Abdullah. Pelana itu lepas dan membuat Abdullah jatuh. Namun, Abdullah segera bangkit, melompat kembali ke atas kuda. Duel 2 panglima itu pun berakhir dengan menyerahnya Fazuzfan. Fakta perdamaian kemudian dibuat dan Isfahan bersedia membayar jizyah.